Chapter 80. MACD. Tuan, saya sudah mendapatkan informasi para investor yang memiliki aset terbesar di Sancha Group. Kata asisten Reno seraya memperlihatkan tabnya pada Kaivan. Kaivan meliriknya dan membacanya sekilas data-data para investor itu. Kau atur saja jadwal bertemu dengan mereka. Baik. Tapi tuan, pemilik aset terbesar di Sancha Group dipegang oleh perusahaan Aston, tempat di mana dulu Nyonya Nareta bekerja. Dan direktur itu adalah mantan kekasih Tuan Sancha. Ucap asisten Reno menjelaskan. Kaivan mengerutkan keningnya mendengar penjelasan asisten Reno. Siapa namanya? Tanya Kaivan. Nona Jessie tuan, dia adalah investor terbesar di Sancha Group. Bahkan asetnya hampir mencapai 504 tuan. Tukas asisten Reno. Menarik. Apa ada investor lain selain dia? Tanya Kaivan lagi. Ada tuan, 104 aset investor dari Xiangli Group dan 104-nya lagi dari perusahaan milik Tuan Din. Jadi Sancha Group hanya memiliki 3096 saja tuan dari seluruh aset yang dia miliki. Ujar asisten Reno. Din investor di Sancha Group. Cicit Kaivan seolah tak percaya dengan apa yang dia dengar. Pasalnya Sancha juga membenci Din, bagaimana bisa mereka berdua menjalin kerjasama? Benar tuan. Atur pertemuan dengan Xiangli Group terlebih dahulu. Pemilik perusahaan itu kelihatannya sudah lama mengincar kerjasama dengan Winata dan itu memudahkan rencana kita. Titah Kaivan. Masalah Din, biar aku sendiri yang akan menemuinya. Sambungnya, baik tuan. Sahut asisten Reno. Ya sudah, kau kembalilah ke kamar dan istirahat. Besok kita temui direktur Xiangli Group. Perintah Kaivan, karena saat ini asisten Reno masih berada di kamar hotel tempat Kaivan menginap. Asisten Reno mengangguk dan segera berpamitan pada Kaivan. Setelah asisten Reno keluar, buru-buru Kaivan meraih ponsel dan segera menelpon sang istri tercinta. Belum ada 1 minggu mereka berpisah tapi rasa rindu selalu menyiksa batin seorang papa 3 anak itu. Hanya dengan sekali berdering, panggilannya langsung diangkat oleh Nareta. Halo mas. Sapa Nareta dari seberang telepon. Iya sayang, lagi apa istriku? Tanya Kaivan lembut. Lagi main sama anak-anak mas. Jawab Nareta. Sebentar. Kaivan langsung mengubah panggilan itu menjadi video call. Halo anak-anak papa. Sapa Kaivan dengan perasaan senang karena bisa melihat putra sulungnya dan juga si kembar. Pa, celoteh Gala saat melihat wajah papanya dari layar ponsel. Hai boy, ucap Kaivan seraya melambaikan tangannya. Mas kapan pulang? Sela Nareta lalu mengarahkan layar ponsel itu pada wajah cantiknya. Kaivan terkekeh pelan mendengarnya, bahkan wajah Nareta terlihat lucu dengan mencebikkan bibirnya seperti itu. Seperti anak remaja yang sedang merajuk dengan kekasihnya. Sebentar lagi mas pulang sayang. Kamu mau minta dibawakan apa Tanya Kaivan lembut. Gak mau apa-apa, cuma mau mas Kei aja. Sahut Nareta. Kaivan tersenyum tipis dibuatnya, yakin gak mau dibawakan apa-apa. Nareta mengangguk mantap. Kalau mas bawakan pelukan dan sayang dari dalam hati mas mau. Goda Kaivan, mau. Ucap Nareta manja. Kaivan tertawa lepas melihat tingkah Nareta yang menggemaskan itu.
Jangan seperti itu sayang. Memang kenapa? Kamu bikin Mas gak tahan buat segera pulang lalu kurung dan hukum kamu di dalam kamar semalaman. Ucap Kak Ivan seraya mengedipkan sebelah matanya blus. Pipi Nareta memanas seperti kepiting rebus. Apa sih Mas? Ya udah Riahta mau mandikan Galas sama di kembar dulu. Di sini udah sore Mas takut mereka kedinginan. Ujar Nareta. Ya sudah kalau begitu, besok Mas telpon lagi. Love you my wife. Ucap Kak Ivan tulus, love you too hubby. Kak Ivan menyunggingkan senyum tampannya mendengar sapaan baru dari istrinya. Entah kenapa dia suka dengan panggilan itu. Setelah itu ia mematikan sambungan teleponnya dan kembali menaruh ponselnya di atas nakas. Pagi pun tiba. Hari ini Kak Ivan berencana ingin menemui Direktur Xiangli Group. Semalam dia sudah meminta asisten Reno untuk memberitahukan kedatangannya ke perusahaan Xiangli Group yang bercabang di negara itu. Kak Ivan bergegas beranjak dari ranjang dan segera membersihkan diri. Tak lupa sebelum itu ia mengirimkan pesan pada asisten Reno untuk menjemputnya terlebih dahulu. Tak butuh waktu lama untuk Kak Ivan membersihkan diri, karena ia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya yang ada di sini dan segera pulang. Tok tok tok. Tuan. Panggil asisten Reno. Kak Ivan yang sudah siap dengan pakaian setelan formalnya segera berjalan mendekati pintu dan membukanya. Ceklek. Kita berangkat sekarang Tuan. Tanya asisten Reno. Sahut Kak Ivan berdeham seraya memainkan ponselnya membalas pesan sang istri. Sesampainya di perusahaan Xiangli Group, Kak Ivan disambut ramah oleh sang pemilik kantor. Selamat datang Tuan Kak Ivan, sungguh kehormatan bagi saya Anda berkenan datang ke kantor saya. Ucap Direktur Yinyin seraya menjabat tangan Kak Ivan. Kak Ivan membalas jabatan tangan itu sembari menyunggingkan senyum tipis. Mari kita bicara di ruangan saya. Ajak Direktur Yinyin. Kak Ivan menuruti dan mengikuti langkah Direktur Yinyin dari belakang. Silahkan duduk Tuan. Pinta Direktur Yinyin. Dan Kak Ivan mengangguk dan segera mendudukkan dirinya di kursi yang ada di ruang kerja Direktur tersebut. Langsung saja Tuan, kedatangan saya kemari ingin menawarkan kerjasama dengan Winata Group. Ucap Kak Ivan to the point. Benarkah? Saya sudah lama ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan Anda Tuan Kak Ivan. Sahut Direktur Yinyin dengan gembira. Tapi ada syaratnya Tuan. Ujar Kak Ivan. Syarat? Apa itu syaratnya Tuan Kak Ivan? Tanya Direktur Yinyin penasaran. Saya akan memberikan jalin kerjasama ini secara percuma, jika Anda bisa menyerahkan aset yang Anda miliki di perusahaan Sancha Group. Bagaimana? Kata Kak Ivan lugas. Direktur Yinyin terdiam sejenak berpikir. Bukankah tidak masalah melepas asetnya yang ada di Sancha Group? Toh perusahaan itu tidak ada apa-apanya dibanding perusahaan Winata Group. Yang jelas jika Direktur Yinyin melepas asetnya dan memberikannya pada Kak Ivan bukankah bisa membuat perusahaannya makin berkembang dengan jalinan kerjasama itu. Baik Tuan Kak Ivan, saya juga akan menyerahkan aset saya yang ada di Sancha Group pada Anda dengan percuma. Tukas Direktur Yinyin dengan penuh keyakinan. Kak Ivan tersenyum puas dalam hatinya. Satu rencana berjalan dengan mulus, tinggal dua rencana lagi. Ren. Berikan berkas surat pengalihan perusahaan pada Direktur Yinyin. Titah Kak Ivan pada asisten Reno yang berdiri di belakangnya. Baik Tuan. Sahut asisten Reno seraya menyerahkan berkas itu untuk Direktur Yinyin tanda tangani. Baiklah Tuan Yinyin,
Mulai saat ini aset Anda yang ada di Sanca Group resmi milik saya. Dan saya juga akan menjadikan Anda sebagai investor penting di perusahaan Winata Group. Direktur Yinyin menyunggingkan senyum bahagia. Akhirnya setelah sekian lama ia mengincar kerjasama dengan Winata Group terkabul juga. Dan mulai sekarang perusahaan Xiangli akan semakin sukses dengan bekerja sama bersama Winata Group. Terima kasih Tuan Kaifan. Ucap Direktur Yinyin seraya menjabat tangan Kaifan sebagai bentuk jalinan sesama rekan bisnis. Chapter 81. Karena masalah di perusahaan cabang sudah selesai, Kaifan memutuskan untuk kembali ke tanah air hari ini. Akan tetapi Kaifan belum bisa pulang ke rumah sebelum menemui CEO Aston Group dan Din. Dia harus segera memiliki aset perusahaan Sanca agar bisa menghancurkan pria itu secara perlahan. Kini Kaifan sudah berada di dalam mobil dan dalam perjalanan menuju bandara, dia akan pulang menggunakan pesawat pribadinya. Bukan karena tak ingin memakai jasa pesawat komersil, hanya saja Kaifan tak bisa menunggu jika tiba-tiba jadwal penerbangan mengalami masalah delay atau masalah lain. Ia lebih suka memakai pesawat pribadinya sendiri agar lebih cepat sampai tujuan. Ren, kita mampir ke toko perhiasan dulu, aku ingin membawakan oleh-oleh untuk istriku. Pinta Kaifan. Baik Tuan. Sahut asisten Reno dan segera mengemudikan mobilnya menuju toko perhiasan yang terkenal di negara tersebut. Setelah sampai asisten Reno segera memarkirkan mobilnya, dan Kaifan langsung turun dari mobil dan melangkahkan kaki masuk ke dalam toko perhiasan. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu Tuan? Ucap pegawai perhiasan. Berikan aku satu set perhiasan limited edition, pinta Kaifan to the point. Baik, sebentar ya Tuan. Pegawai itu segera mengambilkan perhiasan pesanan Kaifan. Ini Tuan, ada 2 buah set koleksi perhiasan limited edition dari toko kami dan hanya ada 3 set yang kami produksi dari masing-masing koleksi. Ucap pegawai itu menjelaskan. Kaifan terdiam sejenak berpikir perhiasan mana yang akan ia ambil, pasalnya 2 set perhiasan itu sangat cantik. Yang satu berwarna silver bertabur Swarovski dan yang satunya berwarna gold bertabur permata ruby. Saya ambil yang ini, tolong bungkus segera. Ujar Kaifan seraya menunjuk satu set perhiasan berwarna gold. Baik Tuan, sembari menunggu saya bungkuskan. Silahkan Anda membayarnya di kasir sebelah sana. Kata pegawai itu sembari tangannya menunjuk bagian kasir. Kaifan mengangguk dan bergegas melangkah menuju kasir. Silahkan Tuan, totalnya $80.000. Ujar pegawai kasir. Kaifan segera merogoh dompetnya dan mengeluarkan sebuah kartu black card. Ini Tuan bilnya dan ini barangnya. Pegawai kasir itu kembali menyerahkan kartu tanpa limit dan juga paper bag belanjaan pada Kaifan. Terima kasih. Ucap Kaifan singkat, setelah itu ia langsung memutar tubuhnya dan kembali ke mobil. Kita jalan sekarang Ren. Perintah Kaifan pada asisten Reno. Baik Tuan. Sahut asisten Reno. Ren, kau sudah mengirim email pada Aston Group? Tanya Kaifan sembari menggulir layar ponselnya. Sudah Tuan, setelah kita tiba di tanah air. Kita langsung bisa menemui Nona Jessie. Sahut asisten Reno. Tapi sebelum bertemu CEO Aston Group, aku ingin bertemu dengan Din terlebih dahulu. Setibanya di sana kita langsung ke kantor Din, aku akan pergunakan waktu selama di pesawat untuk beristirahat, kau juga. Karena rencana kita akan memakan waktu lama.
Ucap Kak Ivan panjang lebar menjelaskan. Baik Tuan. Bergegas asisten Reno melajukan mobilnya agar cepat sampai di bandara. Sedangkan di belahan negara lain, seorang wanita dan pria baru saja berpiano di selimut. Mereka adalah Sasha dan Gavril. 1 minggu yang lalu Gavril telah resmi melamar Sasha dan wanita itu pun sudah menerima pinangannya. Sejujurnya Gavril ingin melakukan malam pertama setelah menikah, tapi karena insiden tak terduga membuatnya harus melepas melakukannya. Kepalaku pusing sekali. Racau Sasha kemudian mengerjapkan kedua matanya perlahan. Gavril yang sedari tadi memang sudah terbangun, lantas langsung menolehkan kepalanya menatap wajah bare-face Sasha yang terlihat ketika baru bangun tidur bahkan tanpa make up sekalipun. Tangan kekar Gavril terangkat mengusap pelan pipi Sasha. Merasa ada yang menyentuhnya, Sasha pun menarik tangan itu dan mendongakkan kepalanya. Gav. Pekik Sasha terkejut. Kamu ngapain di kamarku? Gavril mengangkat sebelah alisnya, bukan kamar kamu Sha, ini kamar kita berdua. Sasha mengerutkan keningnya bingung dan matanya langsung menyisir sekitar kamar tersebut. Ini kamar siapa Gav? Dan... teriak Sasha terkejut saat melihat dirinya berada di selimut L, berdua dengan Gavril tanpa XX. Gav. Apa yang terjadi? Gak mungkin kan kita? Sasha tak mampu melanjutkan ucapannya, dirinya terlanjur syok dengan apa yang terjadi. Bahkan matanya sudah memerah dan hampir menetaskan air mata. Apa kau mengingat sesuatu? Tanya Gavril sembari menatap intens wajah Sasha. Gav, kamu udah janji sama aku, gak akan lakuin kekeh sebelum kita nikah. Ucap Sasha dengan bibir bergetar. Melihat itu Gavril segera menarik Sasha dan mendekapnya erat. Sha, maaf aku sudah merebut hal paling berharga yang selalu kau jaga. Tapi aku janji akan bertanggung jawab. Tutur Gavril lembut seraya mengusap pelan punggung Sasha yang sudah bergetar karena menangis. Bagaimana jika Kak Ivan tahu? Dia pasti akan marah besar sama aku. Ucap Sasha dengan terisak-isak seraya memukul dada bidang Gavril. Gavril diam tak membalas pukulan Sasha, dia tahu jika wanita ini masih syok dengan apa yang terjadi. Bahkan Gavril berusaha menenangkan wanita yang dia cintainya itu. Setelah dirasa Sasha sedikit tenang barulah Gavril mulai berbicara lembut dari hati ke hati. Sha, tenang, ada aku. Bukankah kita sudah berencana akan menikah setelah Tuan Kak Ivan kembali? Kata Gavril. Sasha mengangguk pelan dalam dekapan Gavril. Jadi jangan khawatir, aku akan melindungimu dan bertanggung jawab dengan semua yang terjadi. Ujar Gavril tegas. Sasha diam sejenak, seketika dia teringat sesuatu. Gav. Panggil Sasha seraya mengurai pelukan itu. Iya, kenapa Kau tak mengeluarkannya di tempat lem kan? Tanya Sasha serius. Gavril yang sejatinya berprofesi sebagai dokter pun langsung paham kemana arah pembicaraan Sasha. Apa kau sedang dalam masa subur? Bukannya menjawab, justru Gavril balik bertanya. Sasha mengangguk ragu, pasalnya 5 hari yang lalu dia baru saja selesai mendapat tamunya. Tak apa, bukankah jika ada bayi di dalam sini? Tuan Kak Ivan tak akan bisa memisahkan kita. Ucap Gavril seraya menyentuh perut rata Sasha. Tapi aku belum siap Gav. Kata Sasha dengan sendu dan menundukkan kepalanya. Tangan Gavril terangkat dan menyentuh dagu Sasha agar menatapnya. It's okay, tenang, ada aku.
Aku akan selalu mendampingimu. Sasha langsung memeluk erat Gavril. Jujur saja dirinya takut dengan Kak Ivan jika tahu Sasha tak bisa menjaga kehormatannya. Karena meskipun Sasha pernah tinggal di luar negeri, dia tetap bisa menjaga diri dari pergaulan bebas yang sangat lumrah dilakukan oleh negara-negara maju. Chapter 82. Kak. Panggil Nareta saat melihat Sasha berjalan masuk ke dalam rumah seperti terlatih-tatih. Our Kret. Sahut Sasha terbata-bata karena terkejut. Nareta langsung menghampiri Sasha dan membantunya duduk. Kenapa jalannya seperti itu? Apa terjadi sesuatu? Tanya Nareta. Sasha dibuat kelimpungan menjawab pertanyaan Nareta. Tak mungkin kan dia menjawab dengan alasan, karena habis bertempur dengan Gavril. Apalagi Nareta orang yang sudah 2 kali menikah, tentu pasti dia akan paham maksud ucapannya. Gak apa-apa, terpeleset saja tadi di depan pas mau masuk. Kilah Sasha. Oh. Sahut Nareta seraya menganggukkan kepalanya. Kakak semalam kemana kok gak pulang? Tanya Nareta lagi. Iya, semalam aku nginep di rumah teman lamaku. Udah lama gak ketemu jadi melepas rindu. Kata Sasha berbohong. Tak mungkin juga kan Sasha bilang jika semalam menginap di apartemen Gavril, karena pria itu membawanya pulang ke apartemen sebab dirinya mabuk berat. Bisa-bisa nanti Nareta akan cerita sama Kak Ivan. Oh iya, Gala sama Zia kemana? Kok gak kelihatan? Ucap Sasha mengalihkan pembicaraan. Ada di kamar sama babysitternya abis mandi. Sahut Nareta. Ya udah, aku mau ke kamar dulu ya Red. Pamit Sasha lalu beranjak dari duduknya. Ia berusaha untuk berjalan perlahan seraya menahan perih di area bebek. Entahlah, Gavril melakukannya berapa kali sampai membuat Sasha kesulitan berjalan. Kak, Riahta bantuin jalan ke kamar ya. Tawar Nareta, pasalnya dia ikutan merasa ngilu dengan cara Sasha berjalan. Nareta juga curiga, tak mungkin karena terpeleset membuat Sasha berjalan layaknya seperti pinguin. Bahkan Nareta juga bisa melihat dari raut wajah Sasha yang terlihat menahan perih serta ngilu. Gak usah Red, aku bisa sendiri kok. Tolak Sasha seraya berjalan naik ke atas anak tangga dan berpegangan pada pembatas tangga. Nareta tak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi pada Sasha. Toh jika wanita itu melakukan hal lebih juga tak masalah kan? Karena dia juga sudah dewasa, pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah memastikan Sasha masuk ke dalam kamarnya, Nareta segera menuju dapur untuk mengambil makan. Sedari tadi mengurus dan mendahulukan kebutuhan anak-anaknya membuatnya melupakan sarapan paginya. Sesampainya pesawat pribadi yang ditumpangi Kak Ivan landing di bandara. Pria itu segera meminta asisten Reno untuk bergegas ke kantor Din. Ia ingin masalah kali ini harus cepat selesai. Ren, kita ke kantor Din sekarang. Perintah Kak Ivan ketika dia sudah duduk di kursi penumpang di mobil. Baik Tuan. Ucap asisten Reno dan segera melajukan mobilnya menuju kantor Din. Butuh waktu 2 jam untuk sampai di perusahaan Agani Group karena terjebak macet sebab memasuki jam masuk kerja. Jadi banyak sekali pengendara mobil maupun motor yang terburu-buru sekali untuk sampai tempat tujuan. Sesampainya di gedung perusahaan Agani, asisten Reno segera memarkirkan mobilnya. Sedang Kak Ivan sudah masuk duluan ke dalam kantor. Selamat pagi Pak Kak Ivan, apa Anda ingin bertemu dengan Pak Din? Tanya resepsionis. Apa dia ada di tempat? Tanya Kak Ivan datar.
Beliau belum datang Pak, mungkin sebentar lagi. Jawab resepsionis itu. Baiklah saya akan tunggu. Kata Kak Ivan lalu memutar tubuhnya dan berjalan di kursi sofa yang sudah disediakan untuk menunggu. Tak berselang lama asisten Reno berjalan bersisihan dengan Din. Panggil Kak Ivan lalu beranjak dari duduknya. Kak, udah lama nunggunya. Tanya Din seraya memeluk Kak Ivan dan menepuk pelan punggung pria itu. Lumayan, bagaimana kabarmu? Sahut Kak Ivan kemudian mengurai pelukan itu. Seperti yang Kak Ivan lihat, mari bicara di ruanganku saja Kak. Ajak Din lalu berjalan menuju lift khusus petinggi. Sat, tolong buatkan minum untuk Tuan Kak Ivan. Perintah Din pada Satria sekretarisnya. Baik Tuan. Jawab Satria lalu turun ke pantry untuk membuatkan minum. Apa dia sekretarismu? Tanya Kak Ivan. Din mengangguk sembari tangannya mendorong pintu ruangannya. Aku memang sengaja memperkerjakan sekretaris pria, ya kau tahu lah Kak. Kejadian dulu membuatku banyak belajar dan Sani juga sering marah-marah kalau aku memperkerjakan sekretaris wanita. Ucap Din menjelaskan. Duduk Kak. Sambungnya seraya mempersilahkan Kak Ivan duduk. Kak Ivan langsung mendudukan dirinya di sofa yang ada di ruang kerja Din. Bagaimana kabar Sani? Tanya Kak Ivan. Dia baik-baik saja Kak. Syukurlah saat itu dia mau berusaha untuk sembuh dari traumanya. Dan sekarang kami sudah menikah dan istriku juga sedang mengandung anak kedua kami. Kata Din. Oh ya, kenapa tak memberitahuku jika kamu sudah menikah? Cecar Kak Ivan. Aku tak tahu alamat rumah Kak Ivan yang baru. Aku kembali cek ke penthouse Kak Ivan juga kata cleaning service yang sering bersih-bersih apartemen bilang jika penthouse Kak Ivan sudah lama tak ada yang menempati. Maaf. Aku tak memberitahumu alamatku yang baru, aku membeli rumah seminggu sebelum menikah dengan Nareta. Dan sekarang aku juga sudah punya 3 anak dari Nareta. Ucap Kak Ivan dengan bahagia ketika menceritakan tentang istrinya itu. Din tersenyum kecut mendengar itu. Jujur saja ada secuil rasa rindu yang ia rasakan untuk mantan istrinya itu, bukan rasa rindu karena masih memiliki perasaan tapi lebih rasa rindu terhadap saudara. Ya, Din telah memutuskan untuk mengubur dalam-dalam rasa cintanya pada Nareta, karena ia sadar tak mungkin dia bisa kembali lagi bersama dengan sang mantan istri. Dan Din percaya jika saat ini Nareta sudah bahagia bersuamikan Kak Ivan, terlihat jelas saat pria itu dengan begitu bangganya menceritakan tentang Nareta. Hebat juga ya Kak Ivan, terabas terus, ucap Din mengalihkan pembicaraan seraya tertawa pelan. Aku juga gak ngangka, jika anak terakhir ini juga kembar. Sahut Kak Ivan menanggapi gurauan Din. Oh ya, siapa nama mereka? Tanya Din penasaran. Paling sulung namanya Gala, dan si kembar namanya Zio dan Zia. Jawab Kak Ivan. Bisalah nanti kita jodohkan anak-anak kita Kak. Celetuk Din seraya tertawa khas seorang pria. Boleh. Sahut Kak Ivan juga tertawa tok. Tok. Masuk. Tuan saya mengantar minum. Ucap Satria. Taruh saja di meja depan Tuan Kak Ivan, perintah Din. Satria mengangguk dan lekas menaruh gelas berisi kopi di hadapan Kak Ivan. Din memang sengaja memanggil Kak Ivan dengan sebutan Tuan jika berada di dalam lingkungan kantor, agar bisa menjadi contoh untuk para karyawannya untuk saling menghargai. Terima kasih. Ucap Kak Ivan. Sama-sama Tuan, sahut Satria lalu berpamitan keluar. Ada yang ingin aku bicarakan,
kata Kak Ivan serius. Masalah apa Kak? Tanya Din. Kau punya aset di Sanca Group bukan? Tanya Kak Ivan. Sanca Group. Cicit Din seraya mengingat-ingat. Kak Ivan mengangguk mantap. Iya Sanca Group. Ya, aku baru ingat. Bukankah pemiliknya adalah anak angkat Papa Sander? Tanya Din memastikan. Ya. Dan aku ingin memiliki asetnya, bisakah kita barter? Chapter 83. Apa yang mau Kak Ivan berikan padaku jika aku memberikan aset sahamku yang ada di Sanca Group? Ucap Din serius. Anything. Sahut Kak Ivan tak kalah serius. Are you seriously? Ujar Din seraya menaikkan sebelah alisnya. Jawab Kak Ivan berdeham. Oke, aku mau barter dengan villamu yang ada di dekat dermaga, kata Din. No. Sahut Kak Ivan tegas, kau boleh minta apapun asal jangan villa itu. Imbuhnya. Why? Aku sudah lama menginginkan villa itu Kak. Bagaimana dengan saham Winata? Tawar Kak Ivan. Din menggeleng tak setuju. Baiklah, jika tak bisa barter dengan villa, maka Kak Ivan harus membeli saham 105ku di Sanca Group dengan harga 1 triliun. Ucap Din seraya menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Bagaimana Kak? Kak Ivan menarik nafas lalu menghembuskannya pelan. Oke, deal. Sekarang berikan berkas aset itu dan aku akan mentransfer uangnya. Sahut Kak Ivan dengan lugas. Din segera beranjak dari duduknya dan berjalan menuju rak penyimpanan berkas-berkas penting. Setelah menemukan berkas aset Sanca Group, Din lalu menyerahkannya pada Kak Ivan. Kak Ivan menerima berkas itu lalu membukanya dan membacanya dengan teliti. Deal, sekarang berkas ini milikku, kata Kak Ivan. Ren, ambilkan cek di mobil. Perintahnya pada asisten Reno. Baik Tuan. Sahut asisten Reno kemudian dia melangkah keluar dari ruangan Din untuk mengambil cek. Aku penasaran, kenapa kau memilih uang daripada aset Winata Group? Aku bahkan yakin tak mungkin kau kekurangan uang, benarkan? Tanya Kak Ivan penasaran. Din menghela nafas panjang, terlihat jelas jika wajahnya amat menyimpan beban yang berat. Aku butuh banyak uang Kak untuk membayar hutang-hutangku, dan perusahaanku hampir saja gulung tikar karena kelalaianku. Bahkan hampir setiap hari banyak penagih sering datang kemari untuk menagih hutang, sedang aku harus menabung untuk persalinan istriku nanti. Kata Din panjang lebar mengungkapkan kegundahan hatinya. Kenapa tak mencariku? Aku bisa membantumu. Tukas Kak Ivan, tak habis pikir dengan Din. Bisa-bisanya dia yang masih ia anggap saudara justru melupakannya. Aku hanya tak ingin merepotkan Kak Ivan, aku terlalu malu atas semua kejadian yang pernah terjadi antara kita Kak. Ucap Din dengan perasaan tercekat, baru kali ini seorang Din yang terlihat begitu kuat sekarang begitu nampak rapuh di hadapan saudara angkatnya. Bahkan air matanya pun sudah menetes keluar dari pelupuk matanya. Kak Ivan mendekat kemudian duduk di samping Din. Ia menepuk pelan pundak Din memberikan semangat untuk pria itu. Lupakan masalah itu, kita tetap saudara. Jadi apapun masalahnya jangan sungkan-sungkan untuk bercerita denganku. Tutur Kak Ivan. Din menangis tergugu mendengar ucapan Kak Ivan. Bagaimana bisa lelaki yang terkenal garang bisa sebijak dan setenang ini dalam menghadapi masalah? Bahkan dia tak malu untuk mengakuinya sebagai saudara meskipun Din sudah menyakiti wanita yang Kak Ivan cintai. Terima kasih Kak. Sekarang hapus air matamu, aku tak suka punya saudara lelaki cengeng sepertimu, ledek Kak Ivan.
Din tergelak mendengar ledekan itu, dia tak mau ambil hati dengan ucapan Kak Ivan. Setelah dari kantor Din, Kak Ivan memutuskan untuk pulang ke penthouse. Bukan dia tak rindu dengan sang istri, hanya saja Kak Ivan ingin pulang ke rumah setelah semua masalah sudah selesai. Ren, kau pulanglah. Dan atur jadwal pertemuan dengan Direktur Aston Group. Perintah Kak Ivan. Baik Tuan, tapi apa Anda tak ingin pulang ke rumah saja Tuan? Pasti Nyonya Nareta merindukan Anda, kata asisten Reno. Kak Ivan menghela nafas pelan. Sebenarnya aku juga merindukan istriku, tapi aku tak ingin pulang sebelum semuanya selesai Ren. Kau pahamkan jika Sancha orang yang licik, aku tak ingin Nareta ataupun anak-anak terkena imbas kelicikan Sancha, ucap Kak Ivan pelan. Asisten Reno mengangguk paham, sejujurnya dia juga sependapat dengan Kak Ivan. Dia paham betul bagaimana liciknya Sancha jika keadaannya sudah terdesak. Akal jahatnya pasti akan muncul begitu saja. Aku hanya ingin menyembunyikan identitas istri dan anak-anakku dari jangkauan Sancha. Kau tahu kan Ren, jika Sancha tak akan segan membunuh siapa saja yang mengusiknya. Ujar Kak Ivan. Bukankah seperti Anda Tuan? Batin asisten Reno. Jangan mengumpatiku Ren. Tegur Kak Ivan dingin. Asisten Reno menelan ludahnya susah payah. Bagaimana bisa tuannya ini tahu kalau dia sedang mengumpatinya? Apa tuannya ini seorang cenayang? Sudahlah, jangan kau banyak berpikir, sekarang pulanglah dan jangan lupa atur pertemuan dengan Direktur Aston Group besok pagi. Aku ingin semuanya segera selesai. Perintah Kak Ivan. Baik Tuan, kalau begitu saya pamit permisi. Ucap asisten Reno kemudian menundukkan kepalanya dan segera berlalu dari hadapan Kak Ivan. Sedang Kak Ivan langsung masuk ke dalam penthouse-nya. Kak Ivan menarik nafas sejenak, sudah hampir setahun lamanya ia tak menginjakkan kaki di penthouse ini. Ingatannya kembali pada saat dia terpaksa menyeret ex-Nareta demi membantu wanita itu terlepas dari obat laknat. Tapi siapa sangka, takdir membawanya untuk hidup bersama dengan wanita yang sejak dulu mengusik relung hatinya. Sebuah senyuman terbit kala mengingat semua kenangan itu. Kemudian Kak Ivan melangkahkan kakinya menuju kamar. Dia ingin membersihkan diri terlebih dahulu sebelum melepas rindu dengan sang istri meskipun hanya lewat telepon. Ah sial. Membayangkan betapa rindunya Kak Ivan dengan sang istri, hanya dengan membayangkan Nareta membuat jiwa nalurinya merangkak naik. Sid, apa aku harus solo Ria? Gumamnya seraya menundukkan kepalanya melihat ke bawah tangga. Kak Ivan segera melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Sial, jika tak dilepaskan kepalaku yang sakit. Tapi jika dilepaskan dan dibuang begitu saja serasa sayang sekali. Ark! Teriak Kak Ivan frustasi, kemudian ia kembali keluar dari kamar mandi untuk mengambil ponselnya dan segera menekan tombol telepon video call. Halo Mas. Sapa Nareta. Sayang, Mas butuh bantuan kamu. Ucap Kak Ivan seraya menggeram menahan popoknya. Nareta mengerutkan keningnya bingung. Kamu kenapa Mas? Apa terjadi sesuatu? Tanya Nareta panik. Kak Ivan mengangguk cepat, bisa ke penthouse Mas sekarang sayang.